Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan untuk kembali karena kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan dalam rangkaian khotbah di bukit dengan urutan, dengan serial khotbah tentang ucapan bahagia. Yang kita ambil dari Matius 5 ayat 6, yang berbahagia adalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan, tolong supaya kami tidak melalui jaminan secara sia-sia. Kami semua dibimbing, dikuatkan, diarahkan, ditegur, dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang kekal, yang tidak pernah berubah, dan lurus kami selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita membaca dalam Matius 5 ayat yang ke-6, dikatakan, yuk kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terus kalian kalau kita bandingkan dengan versi terjemahan lain, dalam Contemporary English Version dikatakan, God blesses those people who want to obey Him more than to eat or drink. Allah memberkati orang-orang yang mau untuk taat kepada Dia lebih daripada kebutuhan untuk makan dan minum. They will be given what they want. Mereka akan diberikan apa yang mereka butuhkan. Kemudian dalam versi yang lain dikatakan, dalam Today's English Version dikatakan, happy are those whose greatest desire is to do what God requires. Berbahagialah mereka yang kesenangan yang terbesar adalah melakukan apa yang Allah wajibkan. God will satisfy them fully. Allah akan memberikan kepada mereka kepuasan secara full. Lalu sekalian, Today's English Version dikatakan demikian. Lalu sekalian, kata lapar dan haus menunjuk pada kondisi sungguh lapar dan sangat haus. Jadi bukan sekedar lapar saja, tapi sungguh lapar dan sangat haus. Itulah kata lapar dan haus artinya demikian dalam konteks ayat ini. Terus sekalian, seorang almarhum William Barclay yang buku-bukunya ada dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan oleh BPK Gunung Mulia tentang komentari dari Perjanjian Baru. Nah, William Barclay berkata begini, kaum buruh di Palestina waktu itu hidup dalam batas penderitaan karena kelaparan. Jadi hidup pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini. Jadi kaum buruh di Palestina pada masa itu hidup dalam batas penderitaan karena kelaparan. Ya. Kemudian lagi dia katakan demikian. Kata haus di sini menunjuk pada seorang pengembara di padang gurun yang tenggorokannya kering karena terasa tercekik oleh panas dan oleh debu itu. Ya, seorang pengembara di padang gurun, tenggorokan kering dan terasa mencekik. Lalu sekalian, angin panas yang membawa pasir, menerpa dan tidak ada tutup kepala, tidak pakai topi lagi. Sudah lihat dalam gambar itu. Lalu sekalian, debu menutupi lubang hidung dan menutupi matanya. Itu terjadi pada orang-orang yang pernah hidup di padang gurun, pernah berjalan melewati padang gurun. Terus kan, jadi itu mempunyai makna yang penting tentang kata lapar dan haus di sini. Jadi bukan sekedar lapar biasa, tapi lapar karena sungguh-sungguh lapar. Ya. Dan kemudian haus karena sungguh-sungguh haus. Keringnya luar biasa. Jadi maksudnya di sini berbahagialah orang yang sungguh-sungguh lapar dan sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terus sekalian, kalau kita mempelajari berikutnya, makna kata dikaiosune, kebenaran di situ, itu righteousness dalam bahasa Inggrisnya, itu mempunyai arti kebajikan, kebenaran, keadilan. Jadi orang yang haus, lapar akan kebajikan, kebenaran, keadilan. Itu arti dikaiosune atau righteousness itu. Terus sekalian, yang pertama kalau kita mempelajari, makna pertama adalah integritas, kebajikan, kesucian hidup, lurus, benar dalam pikiran, perasaan dan perbuatan. Itu makna pertama daripada ayat ini. Integritas, kebajikan, kesucian hidup, lurus,
benar dalam pikiran, perasaan dan perbuatan. Itu makna pertama daripada dikayosune di situ. Ya, saudara sekalian, kalau kita mempelajari selanjutnya, kata integritas di sini menarik sekali. Karena integritas mempunyai arti bertindak secara konsisten. Konsisten artinya bersesuaian antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ada orang yang mengatakan A tapi melakukan B. Tapi ada orang yang konsisten. Apa yang dikatakan sesuai dengan tingkah laku dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Itu artinya orang yang konsisten. Jadi kata dikayosune itu mempunyai arti integritas, kesesuaian. Bertindak secara konsisten. Sesuai antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku dan nilai-nilai yang dianut. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Nah saudara, contoh sempurna dari orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. The word became flesh. Dalam hidup Yesus firman tidak hanya berhenti di telinga. Dalam hidup Yesus firman tidak hanya dipahami di otak atau tidak hanya diterima dalam hati. Tapi dalam hidup Yesus the word became flesh. Firman itu telah menjadi darah dagingnya, menjadi dagingnya. Ya, the word became flesh. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Dalam hidup Yesus ya, tidak ada perpisahan antara firman dan dagingnya. Tidak ada dualisme. Karena ada sebagian orang yang ngomongnya apa tapi lakukan beda. Tapi hidup Yesus tidak demikian. Tidak ada pemisahan antara firman dan dagingnya. Ya, tidak ada dualisme. Tapi firman itu telah menjadi daging. The word became flesh. Firman telah menjadi daging. Terus sekarang lihat gambar ini. Ini air sirup. Air dengan sirup sudah menyatu. Kita tidak bisa memisahkan lagi. Tidak kita bisa pisahkan antara air dengan sirup, sudah menyatu. Ya, firman itu telah menjadi daging dalam kehidupan Yesus. Sudah menyatu antara firman dan daging itu. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali seperti ini. Seperti air dengan minyak. Kita aduk sepertinya menyatu tapi terpisah lagi. Kehidupan kita dengan firman yang kita dengar dan kita pahami seringkali terpisah. Seperti air dengan minyak itu. Terus sekalian, tapi firman Tuhan berkata, biarlah firman itu bukan hanya kita mengerti, bukan hanya kita pahami, tapi kita lakukan dalam hidup kita sehari. Seperti Tuhan Yesus, firman itu telah menjadi daging. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, Tuhan Yesus itu mengajarkan para muridnya agar punya prioritas hidup yang benar. Setiap kita harus punya prioritas hidup. Yang terlalu banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari, yang harus kita dengarkan. Tapi kalau orang yang bijak adalah orang yang bisa menyusun prioritas, skala prioritas. Yang mana yang paling utama, yang harus dia dengarkan baik-baik. Yang mana yang harus dia pelajari, yang mana yang dia harus pelajari dan simak dan mengerti. Itulah hal yang harus dia prioritaskan, dia utamakan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup mempunyai prioritas. Yang utama adalah kebenaran. Kebenaran dari Allah itu saja, dari Bapa. Ini suatu hal yang penting. Nah, sekarang kalau kita mempelajari selanjutnya, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang indah sekali. Yang diajarkan kepada umatnya. Bagi saudara dan saya dikatakan, tapi carilah dahulu. Seek ye first. Prioritaskan. Prioritaskan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran di situ sama, yaitu dikayosune. Prioritaskan dulu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita memprioritaskan prioritas yang benar, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, kita butuh hal-hal yang lain juga, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita memprioritaskan hal yang perlu kita prioritaskan. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, mencari kerajaan Allah bukan hanya berarti rajin ke gereja, tetapi melakukan kehendaknya dalam hidup sehari. Yuk kita baca yang hijau ini sama-sama ya. Mencari kerajaan Allah bukan hanya berarti rajin ke gereja, tapi melakukan kehendaknya dalam hidup sehari. Ada orang rajin ke gereja luar biasa, seminggu bisa beberapa kali ke gereja. Tapi dalam hidupnya, dalam dia berbisnis, dia tetap bohong. Dalam dia belajar, dia tetap nyontek. Dalam dia bekerja, dia malas-malesan, gak baik contoh hidupnya dalam pekerjaannya.
Oh, dalam hidupnya beribadah luar biasa. Oh, kalau dengar khotbah luar biasa, hebat sekali dia. Itu namanya satu contoh yang tidak baik, yang tidak benar. Mencari kerajaan Allah bukan hanya berarti rajin ke gereja, tapi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Apa yang firman Tuhan katakan, dia lakukan, dia praktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Jadi saudara, ini suatu hal yang penting. Ya, miliki juga konsep nilai yang benar dalam hidup sehari-hari. Sekalian, hidup kita seringkali berbeda kualitasnya dengan orang, dengan kelompok lain. Dikarenakan apa? Karena konsep nilai kita yang berbeda. Kalau kita mempunyai konsep nilai yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan kita praktekkan dengan kekuatan Roh Kudus, maka hidup kita akan berarti di hadapan Tuhan dan berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Terus sekalian, konsep nilai adalah apa yang dianggap paling bernilai di dalam hidupnya. Yang lain rela dikorbankan. Terlalu banyak hal yang kita lakukan setiap harinya. Terlalu banyak hal yang kita pikirkan setiap harinya. Terlalu banyak hal yang kita cari setiap harinya. Tetapi dalam hal ini kita harus bedakan. Mana yang paling bernilai. Mana yang perlu kita utamakan. Dan berkaitan dengan hal itu, kita harus punya konsep nilai yang benar. Konsep nilai adalah apa yang dianggap paling bernilai dalam hidupnya. Yang lain rela dikorbankan. Kalau yang sesuatu yang dianggap paling bernilai itu sudah dia pakai, dia terima, dia dapatkan, maka yang lain boleh dikorbankan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, sebagai umat Tuhan, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, perlu ada pengudusan konsep nilai. Konsep nilai itu berkaitan dengan mana yang kita perlu utamakan, mana yang kita bisa sekunderkan nomor 2, mana yang kita bisa taruh dalam nomor 3. Terus sekalian, konsep nilai kita harus berbeda dengan konsep nilai dunia ini. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting, ya. Oh, saudara sekalian, ini suatu hal yang kita harus pahami. Mana yang lebih sulit? Mati bagi Tuhan atau hidup bagi Tuhan? Mana yang lebih sulit? Mati bagi Tuhan atau hidup bagi Tuhan? Jawabannya pasti hidup bagi Tuhan lebih sulit. Mati bagi Tuhan, seorang ditembak, dar, mati. Beres, selesai, sudah. Tapi kalau hidup bagi Tuhan itu seumur hidup, puluhan tahun. Dia harus memuliakan nama Tuhan. Saya bandingkan dengan orang seperti ini. Orang yang waktu lalu membuat kejutan. Kok dia tega-teganya. Kok dia nekatnya. Dia membawa pistol di kantor kepolisian. Mau nembak orang-orang. Ternyata dia sendiri ditembak oleh polisi. Terus kan ini teroris. Umurnya berapa? Baru umur sekitar 25 tahun. Pertanyaannya, apakah kematiannya sia-sia? Baru umur 25 tahun. Ada banyak hal yang dia bisa kerjakan yang baik, yang positif. Kok dia malah seperti itu? Terus sekalian, kalau kita melihat satu hal yang penting, saudara sekalian. Mother Teresa, Ibu Teresa, seorang yang puluhan tahun melayani orang-orang yang sederhana di Kalkuta. Ya, terus sekalian, puluhan tahun dia rela tinggalkan negerinya. Dia menjadi pelayan Tuhan, memungut bayi-bayi yang dibuang ke tempat-tempat sampah, menolong orang-orang kena sakit kusta, puluhan tahun. Dan dia berkata, "A life not live for others is not a life." Hidup yang bukan digunakan untuk orang-orang lain itu bukan hidup. Ya, a life not live for others. Hidup yang yang tidak digunakan untuk kepentingan orang lain itu bukan hidup. Ya, saudara sekalian, itu kata Ibu Teresa, dan apa yang dikatakan itu betul memang dilakukan. Puluhan tahun melayani orang-orang kena lepra, kena kusta di sana. Dan orang dunia sungguh menghargai pengorbanan beliau. Walaupun beliau sekarang sudah almarhumah. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting, saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, konsep nilai berarti apa yang dianggap paling bernilai dalam hidupnya. Yang paling bernilai bagi umat Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan, mentaati perintahnya, melakukan apa yang disuruhnya, diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah konsep nilai yang harus kita sebagai umat Tuhan lakukan. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Saudara sekalian, apa itu materialisme? Materialisme bagi orang yang hidup dikuasai oleh materialisme, dia mempunyai paham the only value is matter. Satu-satunya yang bernilai itu adalah materi.
Itu materialisme. Sekalian sebagian orang dipengaruhi oleh hedonisme. Hedonisme apa? Hedonisme adalah the only value is enjoyment. Satu-satu yang bernilai adalah satu kesenangan. Enjoyment. Saya senang, enjoy. Saya menikmati. Itu hedonisme. Sekalian, tapi bagi Kristen, sekalian, the only value is truth. Satu-satunya yang paling bernilai adalah kebenaran. Jangan lupa, Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Lalu sekalian, bagi orang Kristen, the only value is truth. Satu-satunya yang bernilai adalah kebenaran itu sendiri. Ada orang yang mempunyai harta begitu banyak, tapi diperoleh dengan cara yang gak benar. Percuma di hadapan Tuhan. Ada orang luar biasa, sukses, prestasinya luar biasa, tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. Menghalalkan segala cara. Di hadapan Tuhan, nol belaka. Lalu sekalian, bagi orang Kristen, the only value is truth. Satu-satunya yang bernilai adalah kebenaran itu sendiri. Lalu sekalian, Tuhan Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. The way, the truth, the life. Akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kebenaran. Akulah satu-satunya kehidupan. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, dalam Amsal 23 dikatakan, belilah kebenaran. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kebenaran jangan dikorbankan, jangan dijual. Demi untuk mendapatkan rezeki, demi untuk mendapatkan prestasi, demi untuk mendapatkan posisi, demi untuk mendapatkan nama. Jangan menjual kebenaran. Tapi kebenaran harus dibeli. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian. Itulah etika orang Kristen. Sekali ini suatu hal yang penting. Kebenaran yang paling bernilai dalam kehidupan adalah harus dibeli, bukan dijual. Ya, jangan dijual untuk mendapatkan naik pangkat atau untuk mendapatkan rezeki. Jangan jual kebenaran. Sekali ini suatu hal yang penting. Yang lain rela dikorbankan demi kebenaran yang paling mahal itu. Jangan lupa, demi kebenaran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu rela berkorban di atas salib. Demi kebenaran. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, makna dikaiosune, righteousness yang kedua adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Karena dibentuk oleh firman yang tegas dan mendewasakan iman. Saudara sekalian, hidup kita berkenan di hadapan Allah jikalau kita hidup sesuai dengan firman yang tegas, yang mengarahkan hidup kita, yang melarang, yang menegur kita, yang membimbing kita, yang menghibur kita oleh firman Tuhan. Sekalian, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Sekalian, kita perlu pahami dalam kitab Yeremia 18, di situ Nabi Yeremia disuruh untuk pergi ke penjunan rumah pembuatan itu bahan-bahan dari tanah liat itu. Ya, diambilnya tanah liat itu. Ya, kemudian dibentuknya. Sekalian, menjadi seperti ini. The potter and the clay. Penjunan dan tanah liat. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, saudara sekalian, waktu seorang penjunan membentuk tanah liat menjadi barang yang berharga bagi manusia, maka dia buang segala batu-batu kerikil yang menghalangi pembentukan itu. Dia buang segala pasir-pasir yang menghalangi pembentukan itu. Dia congkel batu-batu yang menghalangi pembentukan itu. Hidup kita pun sama. Kita semua seperti tanah liat saja. Memang kita tanah liat. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita dibentuk oleh Tuhan, siap-siaplah kita untuk dicongkel hidup kita, dioperasi dalam tanda kutip ya, oleh Roh Kudus dan oleh firman yang hidup itu, membuang segala hal-hal yang menghalangi pembentukan dari Tuhan itu. Lalu sekalian, walau waktu kita dicongkel kita merasa menangis, oh Tuhan sakit sekali, tapi Tuhan berkata, kalau aku tidak mencongkel sifatmu yang buruk ini, engkau tidak akan menjadi hambaku yang berkenan di hadapan Tuhan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Tanah liat dan penjunannya. Lalu sekalian, kalau kita memperhatikan selanjutnya, ini ada batu berharga yang belum dan sudah digosok. Kita bandingkan ya. Nah ini, sebelah kiri itu ada batu permata tapi belum digosok. Tapi yang setelah itu adalah setelah digosok. Beda ya, sinarnya beda. Lalu sekalian, demikian juga ini. Before and after. Sebelumnya, sebelum digosok seperti itu. Tapi setelah digosok baru kelihatan sinarnya. Hidup kita pun sama. Kalau dibentuk oleh Tuhan. Setelah selesai dibentuk oleh Tuhan.
maka kita akan lebih bersinar dan lebih memuliakan Tuhan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Proses pembentukan tidaklah mudah dan tidaklah enak. Ya, kalau orang berkata, Tuhan bentuklah aku, orang itu secara hati harus siap hati. Kenapa? Proses pembentukan yang dari Tuhan itu tidaklah mudah dan tidak enak. Dan mungkin perlu waktu yang lama juga. Tergantung daripada kerelaan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Semakin rela, semakin cepat pembentukan Tuhan. Pembentukan dari Tuhan kepada kita. Tapi semakin kita nggak rela melawan, ya semakin lama. Terus kalian. Tapi proses itu perlu dan dibutuhkan agar batu itu menjadi bersinar dan menarik. Ya, batu yang benda mati itu bisa menjadi benda yang bersinar dan menarik jikalau dibentuk oleh orang yang memahaminya. So sekali, yang penting taat saja pada kehendak dan pembentukan dari Tuhan. Taat saja. Ya, sebagai sang penjunan yang agung itu kita taat saja. Ya, ada lagu berkata, have thine own way, Lord, have thine own way, Lord, have thine own way. Engkaulah penjunan aku tanah liat. Biarlah kehendakmu, bentuklah aku sesuai dengan rencanamu. So sekalian, walaupun waktu engkau membentuk aku merasa sakit, dicongkil, dibuang kerikil-kerikil itu sakit sekali. Tapi itu perlu supaya aku bisa menjadi alatmu yang berkenan di hadapan Tuhan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Saya kasih contoh satu gambar. Ini gambar sekian tahun yang lalu, tahun 89. Ini wisuda saya yang pertama kali. Setelah 9 tahun belajar teologi. Orang tertentu belajar teologi dapat STH 3 tahun, 4 tahun. Saya dapat STH atau 9 tahun. Kenapa demikian? Karena Tuhan memproses saya. Dulu saya sombong, ya, karena puji Tuhan nilai saya di saat nggak ada C waktu itu, B A. Akhirnya saya berkata, oh saya sombong. Ya, orang lain harus les bahasa Inggris supaya bisa baca buku bahasa Inggris. Saya nggak perlu les. Saya sombong sekalian. Ya, saya sombong. Akhirnya Tuhan memproses saya. 9 tahun. Orang 4 tahun, 5 tahun selesai, saya 9 tahun. Baru di wisuda pertama kali untuk dapat gelar STH. So sekalian, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan membentuk saya. Tuhan mencongkel batu-batu itu. Ya, dan seorang penjunan membentuk tanah liat menjadi bejana yang diperkenan Tuhan. So sekalian, puji Tuhan untuk semua pembentukan dari Tuhan itu. Saya tidak berkata saya sudah sempurna, saya tidak berkata saya sudah tidak sombong lagi. Sebab kadang-kadang masih muncul lagi. Tapi saya lebih berharap pada Tuhan bentuk saya, proses saya terus sampai Tuhan memanggil saya. So sekalian, ini suatu hal yang penting. So sekalian, yang berikutnya kalau kita baca dalam 2 Korintus 3:18. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlakan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Luar biasa, ya. Kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia, menjadi seperti sifat-sifat Yesus. Setiap hari diubah, dibentuk. Tuhan izinkan orang tua yang galak, Tuhan izinkan mertua yang galak mungkin. Tuhan izinkan partner yang mungkin kadang-kadang menjengkelkan kita. Tuhan izinkan anak yang mungkin kadang-kadang menyakiti hati kita. Tuhan izinkan kadang-kadang anggota jemaat yang mungkin mencela kita, memvonis kita. Terus sekalian, Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk membentuk kita menjadi bejana yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Lewat pengalaman yang manis maupun yang pahit, Tuhan terus-menerus mengubah kita menjadi seperti sifat-sifat Yesus. Ya, makin lama kita makin cemerlang. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat gambar ini, saudara sekalian, kehidupan setiap umat Tuhan perlu merefleksikan keindahan sifat-sifat Kristus. Seperti bulan itu merefleksikan sinar matahari. Ya, seperti bulan merefleksikan sinar matahari, demikian juga hidup kita. Biarlah merefleksikan sifat-sifat Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat praktek hidup yang mempraktekkan firman yang kita baca itu. Oh sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, kita terus-menerus dibentuk oleh Tuhan
sampai mati. Selama kita hidup, selama kita melayani, kita terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lalu sekalian yang berikutnya, makna dikaiosune righteousness yang berikutnya, yaitu status dibenarkan oleh Allah, dianugerahkan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita semua orang-orang berdosa. Nggak ada orang yang suci, maksudnya orang yang tanpa dosa, nggak ada. Pendeta besar juga ada dosanya. Nabi-nabi ada dosanya. Rasul Petrus yang besar juga ada dosanya. Sekalian. Tapi puji Tuhan, kita yang percaya Yesus, kita dapat status dibenarkan oleh Allah. Dianugerahkan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Terus sekalian, nah yuk kita baca sama-sama Filipi 3:9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaran atau dikaiosoneku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran atau dikaiosone yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita orang berdosa yang gak layak, yang gak benar ini. Kok kita dilayakkan menjadi anak-anaknya? Itu karena kita beriman. Oleh anugerahnya kita dibenarkan untuk menjadi anak-anaknya. Menerima pengampunan dosa. Dan kita bertekad untuk hidup bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. So sekali ini suatu hal yang penting. Sebagai umatnya, kita sudah diberikan status baru yang dibenarkan dan dikuduskan oleh Kristus. Ya. 1 Korintus 1:2. Kepada jemaat Allah di Korintus nih, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Ini ucapan salam dari Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat Korintus. Cuma masalahnya, kelakuan sehari-hari umat jemaat Korintus perlu disesuaikan dengan status yang baru itu. Kalau kita membaca kitab 1 Korintus, kita mendapati bahwa jemaat Korintus itu bukan jemaat yang sempurna. Jemaat itu ada klik-klikan, ada kelompok-kelompok, ada yang kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok apalagi yang lain-lain. Mereka saling membanggakan dan menyombongkan diri. Bahkan dalam jemaat Korintus dikatakan ada seorang anak, ya, yang berani-beraninya hidup bersama-sama levan dengan ibu tirinya. Dalam 1 Korintus 5 itu. So, sekalian kok kita pelajari, ini suatu hal yang jemaat yang tidak sempurna. Jemaat yang punya banyak kelemahan. Tapi oleh karena mereka beriman pada Yesus, mereka diberikan status baru. Sebagai orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Oh puji Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan saja. Oh sekalian, memang dalam hidup selanjutnya kita sebagai umat Tuhan, jemaat Korintus dan semua jemaat Tuhan yang lain itu perlu menjalani proses sanctification, pengudusan oleh Roh Kudus dalam etika hidup kita. Pengudusan. Ya, saudara sekalian, dan itu berapa lama pengudusan? Seumur hidup kita. Seumur hidup kita terus kita menjalani proses pengudusan itu. Saudara sekalian, sehingga sifat-sifat kita lebih berkenan di hati Tuhan. Saudara sekalian, kelakuan umat Tuhan perlu disesuaikan dengan status baru sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Kelakuan kita yang belum kudus perlu semakin kita serupakan, semakin lebih dekat dengan sifat-sifat Kristus. Ya, lebih dikuduskan. Kita dengan pertolongan Tuhan kita membuang sifat-sifat dan kebiasaan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, maka dikatakan kelakuan umat Tuhan perlu disesuaikan dengan status baru sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Terus sekalian ini proses. Proses berapa lama? Ya seumur hidup kita. Ya. Terus sekalian, nah yang berikutnya. Mengapa dan bagaimana orang bisa lapar dan haus akan kebenaran? Mengapa? Dan bagaimana orang bisa lapar dan haus akan kebenaran? Terus sekalian yang pertama adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang bersifat jasmani dan rohani. Tuntutan untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu tidak dituntut kepada binatang. Ya, terus sekalian, tapi manusia yang terdiri pada jasmani dan rohani. Terus sekalian, manusia butuh hubungan dan persekutuan rohani dengan Sang Pencipta. Di mana setelah manusia jatuh dalam dosa, sudah terpisah hubungan manusia dengan Sang Pencipta itu. Terus sekalian, nah suatu ayat yang indah sekali, Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita butuh roti, kita butuh nasi. Ada yang makan gandum, ada yang makan jagung mungkin, ya.
Manusia hidup bukan dari roti saja. Memang manusia butuh roti. Tetapi bukan hanya itu. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu memberikan kehidupan rohani kita. Makanan jasmani butuh untuk memberikan kehidupan bagi hidup jasmani kita. Jadi kita butuh dua-duanya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Nah, sudah dalam zaman New Age ini, ya zaman baru ini, sebagian orang lari ke alam mistik. Aneh ya, orang lari ke alam mistik. Orang yang dianggap kok orang hebat, tapi kok larinya ke alam mistik. Mengapa demikian? Karena sebagian orang jenuh dengan sekularisme, keduniawian. Ya jenuh. Terus kalian, mereka merasa berjumpa dengan yang ilahi. Dia lewat mistik itu mereka berjumpa dengan yang ilahi dengan cara membayar. Ada ongkosnya itu, bayar. Ada duitnya itu, ya. Ada sebagian orang yang mengambil sesi wudu, kepercayaan dari Afrika itu, ya. Ini orang New Age, ya, orang zaman sekarang. Mereka hebat dalam bidang pengetahuan, mereka sarjana, mungkin lebih dari itu. Sekali mereka mungkin dosen, orang-orang yang hebat intelektual. Tapi anehnya mereka kok tertarik dengan bidang yang mistik itu. Inilah zaman New Age itu. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka jenuh dengan hal-hal yang sekuler, yang terpisah dari Allah. Ya. Sehingga mereka berusaha mencari yang ilahi itu. Dengan cara jalan mistik. Dengan cara bayar tertentu. Saya katakan kalau mereka berusaha mencari Allah, mereka pasti ketemu Allah yang benar. Saya tidak katakan demikian. Kalau sebagian manusia berusaha untuk mencari Allah, dan mereka pasti bertemu dengan Allah yang benar, yang sesungguhnya, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Seorang bisa bertemu dengan Allah yang benar jikalau hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus itu. Sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, ingatlah dan kita harus berhati-hati. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 dikatakan, hal itu kata Paulus tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Waduh, menyamar ya. Kesudah mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Terus kan, Satan is transformed into an angel of light. Setan tuh berusaha menipu manusia dengan cara mengambil bentuk seperti malaikat terang. Padahal dalamnya itu setan. Kita harus hati-hati itu. Terus kalian hati-hati dengan penyamaran iblis. Sehingga kalau orang mau cari Tuhan, mencari Allah yang benar, hanya satu jalan. Melalui Tuhan Yesus saja. Tidak ada jalan lain. Terus kalian ini suatu hal yang kita perlu pahami. Saudara sekalian, ada sebagian orang yang melakukan yoga setiap harinya. Atau seminggu berapa kali. Dan mereka katakan setelah mereka melakukan yoga, mereka merasa damai. Ya, apakah betul itu? Memang yoga memberi damai, tapi damai sebatas perasaan, feeling. Tapi bukan damai karena pengampunan dosa. Bukan karena diampuni dosanya, tidak. Damai karena sebatas perasaan. Terus kalian kita perlu pahami ini. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1, yuk kita baca sama-sama ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kepada Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah jawabannya. Bagi orang yang gemar yoga, gandrung dengan yoga, ingat. Satu-satunya jalan untuk berdamai dengan Allah hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Yuk kita baca sekali lagi Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Kalau orang mau bertemu dengan Allah yang sesungguhnya hanya satu jalan, melalui Yesus saja. Melalui Tuhan Yesus saja. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah saudara, mengapa dan bagaimana orang bisa lapar dan haus akan kebenaran? Yang kedua, manusia memiliki konsep kesempurnaan dan idealisme selain realisme. Setiap orang diberikan idealisme. Setiap orang diberikan konsep kesempurnaan. Kalau orang menilai ini ya ini jelek, yang itu ya lumayan, yang itu yang lainnya baik, ya yang terakhir itu paling baik. Bagaimana orang bisa menilai hal itu?
Karena manusia diberikan konsep kesempurnaan oleh Allah. Terus sekalian, dan manusia memiliki konsep kesempurnaan dan idealisme selain realisme. Terus sekalian, kalau kita mempelajari saudara sekalian, ini ada gambar, ya, seorang dulunya adalah putra mahkota seorang raja yang hidup sejak dari bayi, hidup dengan kenikmatan karena hidup di istana. Tapi dia merasa ada kekosongan dalam jiwanya, ya. Dia mencari bagi hal yang bisa memenuhi jiwanya yang kosong itu. Sampai orang tuanya memberikan pada dia istri yang cantik. Dalam usia yang relatif masih muda diberikan istri yang cantik supaya dia bisa bahagia. Tapi setelah nikah, satu hari kemudian dia langsung lari, langsung dia pergi ke hutan untuk bersemedi di situ. Dialah Siddhartha Gautama. So sekalian, Siddhartha mencari konsep, mencari sesuatu yang bisa memuaskan dia. Ya, sayang sekali Siddhartha Gautama hidup 4 abad atau 5 abad sebelum Yesus lahir. Kalau Yesus sudah lahir, baru Siddhartha Gautama hidup, mungkin siapa tahu ya, mungkin Siddhartha akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena dia hidup beberapa abad sebelum Yesus lahir, dia nggak bertemu dengan Yesus. Dia belum mendapatkan jawaban yang sesungguhnya itu. Terus kalian, manusia memiliki konsep kesempurnaan. Kalau orang bertemu dengan Yesus, dia akan bertemu dengan pribadi yang sempurna, pribadi yang ideal, ya, dan pribadi yang mau mengampuni dosa-dosanya. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Seorang bernama Blaise Pascal, seorang pintar, tahun 1623 sampai 1662. Blaise Pascal pernah berkata begini, dalam diri setiap manusia ada bagian kosong, ya, dalam hati setiap orang yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Itu kata Blaise Pascal. Dalam bagian kosong, ada bagian kosong dalam hati setiap orang yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Dan Pencipta itu adalah Tuhan Yesus itu. Terus sekali, maka dari itu Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Terus sekalian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Terus sekalian, Tuhan Yesus ketika lahir ke dunia, dia disebut sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Allah yang jauh di sana karena Allah Maha Suci. Manusia yang berdosa, manusia tidak bisa bertemu dengan Allah. Tapi Allah yang suci itu pernah mengutus Yesus menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang imanen, yang tidak hanya transenden yang jauh di sana, tapi Allah yang menyertai kita, Allah yang imanen, yang rela lahir di kandang hina dan hidup sebagai manusia yang rela berjalan kemana-mana dan mati di salib dan bangkit setelah itu dan tidak mati lagi. Terus kalian, ini suatu hal yang penting, ya. Terus kalian, kemudian yang berikutnya kita mempelajari mengapa dan bagaimana orang bisa lapar dan haus akan kebenaran. Terus kalian, setelah masa penghukuman dari Allah, manusia seringkali setelah menjalani hukuman itu, manusia mengalami satu lapar dan haus akan kebenaran. Terus kalian, ini satu contoh yang indah yang terjadi pada diri kelompok Israel ini. Yang bangsa Israel itu setelah mereka dipulangkan dari pembuangan mereka, mereka melihat luar biasa Tuhan menolong. Mereka membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait Allah itu. Dan dikatakan ada seorang Ezra, ahli kitab, yang berdiri di atas mimbar kayu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Pada waktu yang membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ya, nggak usah disuruh, semua orang bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan, mendengar perkataan yang apa yang diucapkan oleh Ezra sebagai ahli kitab suci. Dan terjadi kebangunan Tuhan yang besar dalam diri bangsa Israel waktu itu. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Maka dari itu Amos 8 ayat 11 itu terbukti, ya, dan digenapi. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, tapi akan mendengarkan firman Tuhan. Orang haus sungguh-sungguh akan firman Tuhan, bukan filsafat manusia, tapi haus sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel setelah mereka didiasporakan. Setelah mereka ditawan,
Mereka kembali sebagian orang dan mereka rindu, haus akan firman Tuhan. So sekalian, yang bagian berikutnya. Mengapa dan bagaimana orang bisa lapar dan haus akan kebenaran? Biasanya setelah masa kekacauan. Tuhan izinkan masa kekacauan untuk manusia bisa mencari yang benar itu. So sekalian, dikaiosune, righteousness, menghasilkan damai dan ketenangan. Orang mau dapatkan damai dan ketenangan, maka orang harus mempraktekkan dikaiosune. Terus sekalian dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, ada dikaiosune, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Terus sekalian, negara yang diberkati Tuhan adalah negara yang mempraktekkan kebenaran, bukan kebohongan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, bagaimana dipuaskan dengan dikaiosune? Menerima anugerah dikaiosune dari Tuhan. Terus sekalian, Filipi 3:9 dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran dikaiosune karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran atau dikaiosune yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Terus sekalian, kita puji Tuhan diberikan kesempatan untuk percaya Yesus. Karena dalam Kristus ada kebenaran itu yang membenarkan kita. So sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, Martin Luther pernah berkata, iman itu artinya bagi Martin Luther mendefinisikan iman. Iman berarti penerimaan dari penerimaan. Acceptance of the acceptance. Penerimaan dari penerimaan. Allah telah menerima umatnya apa adanya, dan umatnya menerima penerimaan dari Allah itu. Itulah iman. Allah yang menerima umatnya, dan umatnya sekarang menerima penerimaan dari Allah itu. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus telah menerima kita, apa adanya kita. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Dan terakhir, so sekalian, bagaimana dipuaskan dengan dia dikaiosune. Nah sekalian, dengan kekuatan Roh Kudus, umat Tuhan berusaha mempraktikkan dikaiosune dalam hidupnya sehari-hari. Terus kalian melakukan kebenaran. Bukan karena takut dihukum, tapi menjadi bagian dari sifat-sifat baru dari orang yang telah diraikan baru. Orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan bukan dipaksa, tapi didorong oleh Kudus dalam hatinya untuk mempraktikkan sifat-sifat baru yang berdasarkan pada kebenaran yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. So sekarang ini suatu seperti ular. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Biar dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Ya, oke, so sekalian kita nyanyikan satu lagu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari kita berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Perempuan saja, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Pria saja. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama. Kala ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kanan kita. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar ya Bapa di surga, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Karena Roh Kudus yang menjaganya, kasih-Mu yang menjaganya. Kami orang berdosa yang tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan membimbing kami agar kami melakukan kebenaran dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus bantu kami, tolong kami untuk mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.